Liverpool ketargetir cedera Gakpo mungkin parah. Liverpool menderita kekalahan saat menghadapi Tottenham Hotspur dalam melanjutkan Liga Inggris. Selain kalah, The Reds juga harus kehilangan Cody Gakpo karena mengalami cedera. Ketika ditanya apakah cedera yang dialami Gakpo tergolong parah, Klopp mengatakan mungkin, tetapi saya tidak tahu. Dia mengenakan grup, dia mencetakkan gol, namun setelah tembakan tersebut, dia semakin merasakannya. Itu adalah cedera yang dialami Gakpo dari pelanggaran sebelumnya, ujar dari Jurgen Klopp kepada media. Liverpool awali musim dengan tidak beruntung. Liverpool harus kehilangan 2 pemain karena diusir wasit di laga kontra Tottenham Hotspur. Dan The Reds belakangan memang lagi hobi mengoleksi kartu merah. 2 kartu merah yang diberikan kepada Curtis Jones dan juga Diogo Jota menjadi kesialan Liverpool yang terbaru. Sebelumnya ada nama Alexis Mac Allister saat menghadapi Bournemouth di pekan kedua Liga Inggris, dan juga Virgil van Dijk kala bertemu dengan Newcastle United. Kartu merah Mac Allister kemudian dianulir, sementara Virgil van Dijk ditambah skorsing 1 laga karena menghina wasit. 4 kartu merah dari 7 laga awal musim ini adalah yang pertama sepanjang sejarah Liverpool. Wasit VAR Tottenham versus Liverpool diistirahatkan. BCML atau Badan Wasit Profesional Inggris mengistirahatkan wasit VAR laga Tottenham Hotspur versus Liverpool. BCML kini mengambil langkah lebih lanjut dengan mengistirahatkan Darren England dan juga Cook. BCML kemudian memutuskan untuk mengganti England dan Cook dengan wasit yang lain. Selain dirugikan VAR, Alisson sebut Liverpool seperti tahanan. Alisson Becker tahu Liverpool dirugikan wasit saat dikalahkan oleh Tottenham Hotspur. Keputusan wasit yang merugikan Liverpool tersebut bukan sekali terjadi pada musim ini, karena sudah ada 2 kartu merah yang merugikan Liverpool sebelumnya. Tetapi kontroversi di laga kontra Tottenham Hotspur benar-benar membuat jengkel seluruh pemain Liverpool. Meski demikian, para pemain Liverpool tidak mau berkomentar banyak, apalagi cenderung menyerang wasit dan institusi Liga Inggris atau Federasi Sepak Bola Inggris. Posisi saya sudah jelas, semua orang sudah melihatnya. Saya tidak suka bicara soal wasit, karena kami tidak bisa membicarakan hal tersebut. Kami kadang seperti tahanan, ketika kami bicara maka bisa dihukum dari mana saja, ujar dari Alisson. Cetakan gol pertama, sepasang pemain Arsenal beri dukungan untuk Kai Havertz. Kapten Arsenal Martin Odegaard dan juga Declan Rice memberikan dukungan kepada Kai Havertz yang sukses mendulang gol perdananya untuk The Gunners pada musim ini. Pasca laga, baik Odegaard maupun Declan Rice memberikan dukungan kepada Kai Havertz melalui foto mereka dengan pemain asal Jerman tersebut di laman Instagram story-nya. Tanya pemain yang memberikan dukungan kepada Kai Havertz, sang pelatih Mikel Arteta juga memberikan dukungan kepada dirinya. Pelatih asal Spanyol yakin jika pemainnya tersebut bisa lebih percaya diri pasca mencetakkan gol perdananya untuk Arsenal. Kalah 4 kali jadi awal yang buruk bagi Manchester United. Manchester United kembali menelan kekalahan di Liga Inggris setelah dipermalukan oleh Crystal Palace pada akhir pekan kemarin. Manajer Erik ten Hag tidak memungkiri kalau timnya menjalani start yang buruk pada musim ini. Manchester United selanjutnya akan menghadapi Galatasaray di ajang Liga Champions, dan ten Hag ingin timnya kembali bangkit saat menghadapi klub asal Turki tersebut. Bermain mengecewakan, Erik ten Hag tetap punya harapan untuk Marcus Rashford. Manajer Manchester United Erik ten Hag rupanya masih memiliki harapan kepada Marcus Rashford saat ia bermain mengecewakan kemarin. Performa buruk Rashford ini tak lepas dari pengamatan dari sang manajer. Ia juga mengakui apabila performa dari Rashford memang berada di bawah ekspektasinya. Salah satu masalah yang disoroti oleh Erik ten Hag dari sang winger sendiri adalah bagaimana Rashford selalu salah mengambil keputusan. Meskipun demikian, sang manajer juga menambahkan apabila ia sepertinya masih menyimpan harapan untuk sang winger agar bisa bangkit kembali. Ruben Dias sebut Manchester City harus lebih baik hadapi tim parkir bus. Manchester City tersungkur di kandang Wolverhampton dan Manchester City mendominasi pertandingan dengan penguasaan mencapai 68,1%. Ruben Dias kemudian menyebut bahwa bukan kali ini saja Manchester City berhadapan dengan tim yang bermain ultra defensif. Manchester City harus lebih baik ketika berhadapan dengan tim parkir bus. Ya, tentu itu tidak pernah mudah saat Anda bermain melawan tim yang hanya berdiri di belakang dan susah untuk ditembus, kata Dias dilansir dari Talksport.
Chelsea terburuk di papan bawah, Pochettino masih santai. Chelsea saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Meski begitu, Mauricio Pochettino tetap kalah menghadapi keterpurukan The Blues tersebut. Mauricio Pochettino sendiri selaku manajer The Blues sadar bahwa timnya sedang jadi sorotan tajam. Dia juga paham bahwa tekanan akan semakin besar diarahkan kepadanya, mengingat Chelsea sudah jor-joran menghabiskan banyak uang untuk belanja pemain top maupun malah gagal berprestasi. Tetapi Pochettino mengaku dirinya sudah banyak berubah. Ia bukan lagi pribadi yang cuma meratapi nasibnya di ruang ganti, dan kini mencoba untuk lebih tenang dan mencari solusi yang positif. Bellingham mengaku kopi umpannya Luka Modric. Jude Bellingham membuat umpan cantik di laga Real Madrid versus Girona. Jude Bellingham mengirim umpan dengan teknik trivela ke dalam kotak penalti. Teknik itu adalah menendang bola dengan kaki luar dan membuat si kulit bundar meluncur dengan arah melengkung. Menariknya, ada pemain Real Madrid yang punya ciri khas untuk memberikan umpan seperti itu, yakni Luka Modric. Jude Bellingham lantas ditanya apakah dirinya mengkopi teknik yang kerap dilakukan oleh Luka Modric tersebut, dan pemain asal Inggris itu menjawab iya. Faktanya, saya terus melihat Modric melakukan itu setiap hari selama 3 bulan terakhir, ujar dari pemain asal Inggris tersebut. Barcelona pinjamkan Ansu Fati hanya untuk naikkan harga jual. Barcelona meminjam Ansu Fati ke Brighton supaya sang pemain mendapatkan menit bermain lebih banyak dan bisa kembali ke performa terbaiknya saat pulang di musim depan. Barcelona memang ingin Fati kembali ke performa terbaiknya, tetapi bukan untuk dimanfaatkan tenaganya. Menurut laporan dari Sport, Barcelona ternyata ingin Fati kembali ke bentuk terbaiknya agar harga pasarannya naik. Dengan begitu, klub asal Catalunya tersebut bisa menjual pemain berpostur 178 cm itu dengan harga yang tinggi pada jendela bursa transfer pada tahun depan. Pulisic sebut AC Milan punya peluang besar raih Scudetto. AC Milan memetik kemenangan atas Lazio dalam lanjutan Liga Italia. Rossoneri boleh percaya diri bisa memenangi Serie A kali ini. Sejauh 7 pertandingan di Serie A, AC Milan mampu mengukir 6 kemenangan dan baru sekali kalah. Oleh karena itu, Pulisic pun percaya diri bahwa AC Milan bisa menjadi juara. Di klasemen Liga Italia, AC Milan kini duduk di posisi kedua. Mereka kini mengoleksi 18 poin sama dengan Inter Milan, tetapi kalah selisih gol. Jose Mourinho tegaskan tidak akan mundur. Dapat desakan untuk mundur, Jose Mourinho tegaskan dia akan tetap bertahan bersama AS Roma hingga Juni 2024. Mourinho mengatakan jika dia akan menghormati kontrak dan bertahan hingga kontraknya selesai. Saya telah berjanji dan akan menghormatinya hingga 30 Juni 2024. Saya di sini berjuang setiap hari untuk para pemain, pemilik klub dan juga para penggemar, ujar dari Mourinho. Bayern Munchen buka opsi CL dengan Jerome Boateng. Bayern Munchen secara tiba-tiba melakukan manuver transfer, yakni mereka sedang dalam proses pembicaraan lebih lanjut untuk bisa mendatangkan Jerome Boateng sebagai pemain bebas transfer. Boateng berstatus sebagai pemain bebas agen sejak kontraknya dengan klub Ligue 1 Prancis yakni Lyon berakhir pada akhir bulan Juni yang lalu. Pemain berusia 35 tahun itu telah menyelesaikan bagian dari tes medisnya dan perekrutannya diharapkan akan segera diresmikan oleh Bayern Munchen. Bek asal Jerman itu dikabarkan telah memberikan persetujuan untuk kepindahan tersebut yang bakal akan diselesaikan dalam kurun waktu 24 hingga 48 jam ke depan. Sang pemain bertahan tersebut sudah berlatih dengan Bayern Munchen yang ingin merekrutnya untuk bisa memberikan kekuatan terbaik di posisi bek tengah. Perihal durasi kontraknya kini belum diumumkan. Arsenal coba goda kembali bintang milik Wolverhampton. Arsenal diperkirakan akan memperkuat opsi lini serang mereka di bursa transfer Januari mendatang dan nama Pedro Neto tetap menjadi nama teratas. Pemain berusia 23 tahun itu tampil gemilang di tim asuhan dari Gary O'Neil dengan kini mengoleksi 4 assist dan juga 1 gol dari 7 pertandingan pembuka. Sebelumnya, para petinggi Arsenal mempertimbangkan untuk meluncurkan tawaran untuk sang pemain pada tahun 2022 yang lalu, namun ia dihargai lebih dari 50 juta pound sterling dengan Arsenal hanya ingin membayar sekitar 35 juta pound saja.
Barcelona bidik pemain bermasalah milik Manchester United. Kabar mengejutkan datang dari Barcelona yang kabarnya membidik winger Manchester United yakni Jadon Sancho untuk bisa memperkuat tim mereka. Berdasarkan laporan dari Mundo Deportivo, Barcelona sedang mencari winger baru untuk mempertajam lini serang mereka, terutama karena winger mereka yakni Ousmane Dembele sudah pergi dari skuad Barcelona dan lebih memilih bergabung dengan PSG. Karena itulah Xavi sang manajer kabarnya akan mencoba untuk meminjam Sancho selama setengah musim ke depan, di mana pada akhir peminjamannya akan disertakan klausul pembelian secara permanen. Ten Hag out kini mulai menggema. Manchester United menjalani awal yang buruk pada musim kali ini dan seruan Ten Hag out alias Erik ten Hag minta dipecat mulai bergema. Manajer Erik ten Hag menjadi sorotan. Beberapa fans Manchester United mulai cemas melihat tim kesayangannya belum bisa tancap gas di awal musim, apalagi persaingan sudah semakin ketat. Dilansir dari Mirror, media sosial Twitter sudah mulai ramai dengan tagar hashtag Ten Hag out. Tagar itu diyakini ramai-ramai dibuat oleh para fans setan merah. Manchester United harus segera mungkin mendepak Erik ten Hag. Semakin lama semakin tidak baik, tweet dari salah satu akun. Manchester United siap berhadapan dengan Galatasaray. Liga Champions akan memainkan matchday kedua pada pertengahan pekan ini. Beberapa laga big match di Liga Champions tengah pekan ini adalah Inter Milan versus Benfica, Napoli versus Real Madrid, Manchester United versus Galatasaray, Newcastle versus PSG, dan juga Porto versus Barcelona. Manchester United butuh kemenangan setelah diajar oleh Bayern Munchen di pekan pertama, sedangkan Napoli dan Real Madrid lagi sama-sama mengoleksi 3 poin, dan maka duel nanti akan diprediksi semakin panas. Sedangkan dari grup neraka grup F, PSG sedang di puncak klasemen dan akan bertemu dengan Newcastle United, dan juara bertahan Manchester City akan berhadapan dengan RB Leipzig, di mana City dikabarkan dijagokan menang dan bisa puncaki klasemen dari grup G. Dan untuk jadwal lengkapnya bisa kalian cek linknya di kolom deskripsi. AS Roma coba bangkit kembali. AS Roma menjamu Frosinone dalam lanjutan Liga Italia. Serigala Ibu Kota menang 2-0 tanpa balas. 2 gol Roma dicetakkan oleh Romelu Lukaku di menit ke-21 dan Pellegrini di menit ke-83. Hasil itu membuat Roma naik ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Italia dengan koleksi 8 poin.